Silahkan. Belum ada yang nonton. Halo, halo. Konfirmasi tadi dulu. Oke, sudah mulai ramai ya teman-teman semuanya, sobat JKN. Mungkin yang mau join live-nya juga boleh bantu di share-share ke teman yang lainnya ya, karena tentunya sore hari ini kita akan membahas ataupun mengulik seputar info terkait dengan JKN. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya nanti seputar informasi terkait dengan JKN, bisa ditanyakan kepada melalui kolom chat yang tersedia ya teman-teman ya. Sebelumnya mungkin kita buka dulu untuk live sore ini ya Bu ya. Oke, siap. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan dengan saya Iksan dari BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Kerinci, dan dengan Ibu siapa Bu? Perkenalkan saya Permata dari Kabupaten Kerinci juga. Selamat sore teman-teman. Rame ya sore ini ya teman-teman ya. Rame ya sore ini ya teman-teman ya. Jadi Pengantar gitu. Oke. Nah, gitu. oh iya, lebih mantap ya Bu ya. Ya. Jadi kalau kita membahas tentang JKN tentunya banyak hal, ada permasalahan bermacam-macam ya. Benar. Baik dari pelayanan, dari kepesertaan, tentunya banyak hal yang belum semua kita tahu ya kan, Benar. ya. Jadi tidak ada masalah kalau saat ini kita diskusi mengenai apapun yang terkait dengan JKN. Mudah-mudahan bisa kita jawab tuntas dalam 1 jam ke depan. Oke. Iya, mungkin sebagai pembuka ya Bu ya, mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu nih apa sih perbedaan BPJS Kesehatan dengan JKN gitu. Iya. Apa sih perbedaan antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan gitu. Oh, Ada juga benar. teman-teman yang bertanya gitu kan Bu ya. Mungkin Bu Permata boleh bantu jawab Bu. Oke, Sebelum siap. mulai kegiatan live pada sore hari ini. Oke. Jadi pada dasarnya apa sih bedanya kartu KIS? Nah, Ya. yang sering dipertanyakan itu KIS. Apa sih bedanya kartu KIS dengan kartu BPJS Kesehatan, Bu? Nah, kayak gitu. Bu, saya kan udah terdaftar BPJS, mau dialihkan menjadi kartu KIS, bisa nggak? Kayak gitu ya. Sering ditanya seperti itu kan ya kalau kita. Nah, sebenarnya kartu KIS atau BPJS Kesehatan, kartu BPJS Kesehatan itu sama. Jadi kalau di programnya, kalau nama programnya itu kan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, program Jaminan Kesehatan Nasional ini JKN, bentuk kartunya itu adalah Kartu Indonesia Sehat. Jadi kartu KIS itu bukan hanya untuk yang bantuan kayak gitu. Jadi kan kalau stigmanya sebelumnya itu kan KIS, oh itu kartu untuk orang miskin tuh, kartu KIS untuk orang mereka yang tidak mampu yang dibayarkan oleh pemerintah. Ternyata tidak seperti itu teman-teman. Kalau KIS itu, Kartu Indonesia Sehat itu semua segmen. Jadi yang PNS kartunya dulu juga kartu KIS, yang pegawai swasta kartu KIS, yang TNI, Polri, atau yang membayar iuran secara mandiri, atau juga yang dibayarkan oleh pemerintah, semuanya kartu KIS itu. Hanya saja sekarang ini kita tidak ada mencetak kartu lagi. Jadi semua kalau kita sudah terdaftar sebagai peserta
Untuk memastikan kepesertaan kita aktif atau tidak, itu menggunakan KTP. ya. Ya, Nomor NIK ya. nomor NIK kita satu nomor aja sekarang, cukup pakai NIK. Cukup. Nah, Jadi lebih praktis ya. iya, teman-teman, ya. jadi dompet kita nggak perlu tebel-tebel ya, isinya. Cukup isi saja yang Iya. tebal. Isi dengan kertas yang tipis aja, jangan kartu-kartu gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi untuk KIS itu nama kartunya ya teman-teman ya. Baik itu dia yang bantuan pemerintah, yang ini yang PNS Mandiri itu juga KIS, tapi nanti pembayarnya ataupun penanggungnya yang Ya, baik. Oke, di sini mungkin sudah ada teman-teman yang ingin bertanya ya. Di sini ada yang bertanya. Oh, kita coba dulu scroll ya, Bu, Scroll ya. dari atas, nanti kelewat dia. Bagi teman-teman boleh bantu tap-tap layar juga ya, teman-teman ya. Ini ada yang bertanya nih, Bu. Dari Feby, BPJS gratis dari pemerintah bisa hangus ya kalau kita nggak kontrol. Gitu. Ini sebenarnya kayak gini, Chan. Banyak yang bertanya dan banyak yang beranggapan ketika tidak berobat, ketika kepesertaannya itu tidak dipergunakan, nanti kartunya akan tidak aktif katanya. Makanya harus rajin-rajin nih berobat. Itu benar nggak, Chan? Benar, Enggak benar. ya. Banyak yang bertanya ya, kayak Iya. gitu kan, banyak yang ragu seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman, ketika kita mendapat bantuan dari pemerintah, kartunya itu kartu PBI namanya ya, penerima bantuan iuran baik yang pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu hubungannya ketika kita tidak pernah menggunakan berobat ataupun pernah menggunakan berobat. Semua itu, nah gitu ya, kepesertaannya itu kalau PBI pusat mereka itu didata berdasarkan data, kalau dulu data DTKS namanya ya, kalau sekarang itu sudah dialihkan menjadi DTSEN. Nah, DTSEN ini mereka ada kategorinya, untuk masyarakat tidak mampu itu ada kategorinya. Jadi ada desil 1 sampai desil 5 kalau sekarang, Chan. Makanya iya, jadi ada kategorian tingkat kemiskinannya gitu. Jadi kalau sebelumnya gitu kan, apalagi beberapa bulan yang lalu itu banyak banget kartu kepesertaannya tidak aktif, melapor ke kantor, kartu saya kok nggak aktif ya, padahal saya dapat bantuan dari pemerintah. Apa karena saya tidak pernah menggunakan? Bukan itu penyebabnya, sayang-sayangku. Jadi ternyata karena memang menjadi tanggungan oleh pemerintah. Saya bisa gratis. Ini pertanyaan yang sangat banyak sekali di tengah masyarakat. Iya dong, siapa sih yang nggak mau yang gratis, Chan? Gitu ya kan. Benar. Tapi perlu diingat teman-teman, kalau yang gratis di negara kita ini masih untuk masyarakat yang tidak mampu, yang kurang mampu ya, Chan ya. Jadi bahkan mengalihkan misalnya yang sebelumnya mandiri kayak gitu, sementara memang kondisi orang keluarganya memang keluarga yang tidak mampu kayak gitu ya, maka dialihkan jadi gratis saja kayak gitu, tentu bisa. Kalau memang orang tidak mampu, kita bisa melaporkan ke dinas sosial, Dinas sosial, ya? Iya, ke dinas sosial, nanti dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari desa, kita laporkan ke dinas sosial misalnya, baru diverifikasi lagi kayak gitu. Tapi pada dasarnya karena
kita sekarang ini sudah menggunakan DataSend kayak gitu ya, itu bisa dari desa langsung pengajuannya. Jadi nggak perlu repot-repot. Iya benar kayak gitu. Jadi DataSend itu pengajuannya itu memang dari desa. Dari desa itu memang berdasarkan musyawarah desa itu mereka sudah menentukan, oh ternyata benar ini keluarga tidak mampu, sehingga operator DataSend di desa itu bisa mengajukan per bulan, setiap bulan itu bisa diajukan sebelum tanggal 11 biasanya ada pembaharuan data, bisa mengajukan untuk penambahan, bisa mengajukan untuk pengurangan. Karena kan bisa jadi di desa itu orang udah berubah dong status ekonominya. Bisa jadi habis panen kayak gitu ya kan. Atau habis mendulang emas banyak dapat, bisa jadi seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi tadi terkait dengan pertanyaan dari Bang Beben untuk BPJS yang gratis, sebenarnya bukan gratis ya Bu ya. Iya, nggak ada. Jadi tetap yang iurannya itu gratis. dibayarkan, tapi pembayarannya nanti ditanggung oleh pemerintah. Benar. Mungkin- Kalau gratis nanti untuk bayar rumah sakitnya gimana dong? Iya, bahaya tuh, Bahaya itu. Jadi nanti teman-teman yang ingin mengurus BPJS yang PBI namanya, penerima bantuan iuran, sudah bisa melalui desanya masing-masing. Nanti silakan dilaporkan ke perangkat desa, kepala desa, atau jika memang lebih dekatnya ke dinas sosial nggak apa-apa, nanti diajukan melalui dinas sosial langsung gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya kita coba cari-cari lagi untuk pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun sobat JKN yang masih ada pertanyaan lain mungkin bisa ditanyakan, nanti akan kita bacakan ya teman-teman ya. Kalau ada yang terlewat mungkin boleh di spam aja gitu pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Teh 09 guys. Ini Teh Kayuaro bukan nih? Jangan-jangan dari pabrik nih. Iya, ya kan? pabrik. Nanti boleh kita minta tehnya ya Kak ya. Ini terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Oh gitu. Nah ini Berapa lama pencairan BPJS Ketenagakerjaan? Aduh kakak Teh 09. Ini salah kamar. Iya, nih. salah kamar ini. Jadi seperti yang kita luruskan persepsinya tadi pagi ya, tadi pagi lagi. Kecilin aja suara. Pas di awal live tadi, jadi itu BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan itu berbeda ya instansinya teman-teman ya. Jadi berbeda badan gitu. Kalau BPJS Kesehatan dia memang khusus untuk penjaminan kesehatan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan dia lebih ke kayak jaminan hari tua ya. Terus kecelakaan kerja dan lain-lain. Kalau terkait ini mungkin boleh nanti dikepoin ke BPJS Ketenagakerjaannya langsung. Oke, kita coba cari lagi ya Sobat JKN ya terkait dengan pertanyaan yang lain. Bu, gimana cara aktivasi kembali kartu JKN yang dapat dari pemerintah? Oh, mungkin ini kasusnya tadi yang kayak Bang Beben kan dia belum dapat ya Bu ya. Ya, Kalau ini benar. dia sudah dapat terus non aktif yang dari pemerintah. Benar. Jadi kayak kasus beberapa bulan yang lalu ya Chan ya, itu banyak banget yang kartu JKN-nya itu yang PBI. Nah, penerima bantuan iuran. Jadi kalau yang dapat dari pemerintah itu penerima bantuan iuran ya namanya ya teman-teman ya. Jadi kalau kartu PBI-nya itu sudah nonaktif, gimana cara mengaktifkan kembali kayak gitu. Nah, kita beberapa bulan yang lalu itu memang banyak kartu PBI itu yang nonaktif teman-teman. Jadi kartunya itu ketika peralihan ke DataSend itu dari DTKS ke DataSend itu memang disesuaikan kembali karena seperti yang saya sampaikan tadi, untuk yang dapat bantuan iuran itu untuk mereka yang kategori tingkat kemiskinannya dari desil 1 sampai desil 5. Nah, kalau memang sebenarnya miskin gitu ya, sebenarnya tidak mampu nih orangnya gitu. Kita tahu nih mungkin rumahnya juga tidak layak kayak gitu, kondisi ekonominya juga tidak bagus. Tapi kok bisa tidak aktif juga. Nah,
itu kita bisa cek kembali nih kayak gitu kan, Iya. apakah ada permasalahan lain sepertinya NIK-nya aktif apa enggak kayak gitu. Nah, karena ada juga kasusnya yang PBI pusat itu yang bantuan pemerintah itu tidak diaktifkan karena NIK-nya tidak online. Dan itu capil ya, Bu, Iya, ya? karena NIK itu harus online untuk OJK-nya. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, kartu kita hanya satu, KTP saja, kayak gitu. NIK saja yang kita pergunakan, Iya. kayak gitu. Nanti kalau misalnya NIK-nya online, ternyata memang orang tidak mampu, tapi ternyata desilnya udah dipindahkan menjadi desil 7, misalnya kayak gitu ya, jadi nggak aktif. Itu kita bisa melaporkan kembali ke dinas sosial untuk diajukan banding desil. Nah, tentu ada urutan-urutannya lagi ya, prosesnya di dinas sosial. Mungkin bisa dikomunikasikan di dinas sosial. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau BPJS-nya yang sebelumnya dapat yang bantuan pemerintah terus tidak aktif lagi sekarang, nanti silakan dikonfirmasikan kembali ke dinas sosialnya. Tuh dicek desilnya tadi apakah Ya. memang sudah ini. Kalau memang sudah tinggi tapi ternyata dianya merasa belum mampu gitu ya, bisa diajukan banding ya, Bu. Ya, yang bisa diajukan banding dengan mungkin ada verifikasi bukti. Bukti. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nanti jika ada teman-teman yang BPJS-nya non aktif kemarin, mungkin bisa nanti diinfokan kembali atau dicari infonya. Kita ada juga namanya layanan ini ya, Bu ya, selain di kantor cabang atau kantor kabupaten, kita ada nama banyak kanal Oh pelayanan ya, Bu, ya? iya, kanal pelayanan kita banyak. Kalau untuk ngecek keaktifan kartu itu, kita BPJS Kesehatan ini kan sudah banyak kanal online ya. Iya. Ada namanya Pandawa, Iya, kayak gitu ya. Pandawa, yes. Pandawa siap. Nah, berapa nomor Pandawa? Nomor Pandawa 0811 8165 165 gitu Oke. ya. Jadi kalau dari Pandawa kita juga bisa ngecek tuh, cek informasi, kartunya masih aktif apa enggak. Nanti tinggal kirim NIK aja kayak gitu. Kirim nih, nanti dikasih info langsung dibahas Iya. itu gitu kan. Iya. Oh kartunya aktif kayak gitu. Ini Kartu bermanfaat sudah sekali buat ini ya, Bu ya. Teman-teman sekarang kan hobinya rebahan ya, Bu ya. Iya, daripada capek-capek ke kantor Capek ke BPJS kantor, hanya ya. untuk ngecek Ngecek aktif aktif, tidak aktif aktifnya ya kan. Jangankan ngecek aktif tidak aktif, untuk proses administrasi aja sudah bisa Sudah di bisa Pandawa. ya? Oke, Bisa. gitu, Mau teman-teman. daftar yang baru? Oke, bisa kayak gitu. Hmm. Atau teman-teman P3K misalnya, Iya. sebelumnya terdaftar mandiri tuh gitu kan. Sekarang udah ada SK, daftar Iya. gaji udah keluar. Di daftar gajinya sudah ada tuh potongan BPJS BPJS Kesehatan. kesehatannya. Apa harus ke kantor BPJS? Tidak teman-teman. Jadi itu juga bisa melalui Pandawa. Nanti tinggal dipilih proses administrasi. Nanti bisa untuk pengalihan kepesertaannya sesuai dengan SK kita gitu. Jadi jangan lupa dicatat ya nomornya teman-teman ya, nomor WA Pandawa. Boleh teman-teman langsung ketik atau simpan saja di kontaknya, di WA-nya, diketik 0811 8165 165. Selain proses administrasi, nanti teman-teman jika ada pertanyaan, informasi, ataupun bahkan keluhan seputar BPJS Kesehatan bisa disampaikan melalui WA Pandawa. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kita coba cari pertanyaan lagi boleh mungkin ya Bu ya? Boleh, silakan. Ini dari Kak Bulan Donat Morabungo. Wih, ini kayaknya Kak Bulannya banyak nih jualan donatnya nih. Semoga laris manis semoga ya, laris manis ya, Kak, Kak. ya. Jadi pertanyaannya nama panjangnya salah gimana? Oh, kalau nama panjangnya salah nanti bisa diperbaiki Kak. Nanti pastikan saja namanya memang sesuai dengan KTP. Ini bisa Kakak perbaiki juga melalui WA Pandawa yang disebutkan oleh Ibu Permata tadi ya Bu ya. Nanti silakan pilih menu perubahan data di WA Pandawanya, dilampirkan foto KTP kakak dan kelengkapan berkas lainnya, nanti bisa langsung diproses di hari itu juga, karena sekarang WA Pandawa ini sudah beroperasi 24 jam gitu. Jadi teman-teman bisa hubungi kapan saja gitu ya teman-teman ya. Untuk aksesnya kita 24 jam, tapi kalau untuk proses administrasinya Iya. itu jam kerja. Jam kerja, iya. Gitu. Biar nanti jangan teman-teman, oh katanya 24 jam tapi saya cek jam 9 malam kok nggak dibalas lagi udah tidur katanya. dong orangnya. Tapi nunggu-nunggu PHP dong Iya, gitu ya iya. kan. Ini dari Bu Hermawati, ada pertanyaan baru aktif BPJS yang lama bisa langsung pakai Kak? Oh mungkin ini maksudnya
BPJS-nya sebelumnya yang PBI ya, yang disebutkan oleh Ibu Permata tadi ya. Terus dia mau alihkan ke Mandiri, mungkin gitu ya Bu Hermanti ya. Nah itu memang ada dua pilihan Bu. Yang pertama Ibu bisa mengalihkan ke Mandiri dengan masa tunggu 14 hari. Jadi nanti setelah dialihkan ke Mandiri baru bisa aktifnya setelah 14 hari dan baru bisa dibayarkan iurannya. Tapi jika Ibu memang membutuhkan cepat gitu ya untuk berobat atau kondisi yang mendesak, itu BPJS Kesehatan menyediakan juga untuk aktif langsung, namun nanti memang harus membayar iuran ya, membayar iuran sejak kartunya nonaktif. Sejak kartunya nonaktif. Iya. Tapi terhitungnya maksimal 24 bulan. Iya. Tapi itu catatan kalau untuk yang istilahnya bisa langsung aktif itu memang dikhususkan untuk yang tidak aktif satu segmen, tidak bisa berlaku untuk yang benar-benar baru mendaftar. Misalnya dulu dia tidak tahu nih gitu ya, tiba-tiba udah didaftarkan pemerintah ya, saya ternyata dulu pernah dapat yang gratis ya gitu. Pas saya cek dulu masih 1 tahun yang lalu misalnya kan, mau pernah berobat di puskesmas misalnya kan, kartunya aktif. Tapi pas bulan lalu saya berobat tuh nggak aktif lagi kayak gitu ya. Nah kalau yang hal yang seperti itu bisa kita bantu dengan proses administrasi pendaftaran teralihkan ke Mandiri, tapi dengan membayar iuran sejak nonaktif kayak gitu. Ya. Oke, mungkin begitu ya teman-teman ya. Kalau memang nanti kalau butuh informasi lebih lanjut bisa dihubungi ke WA Pandawa juga. Jadi WA Pandawa ini banyak kali manfaatnya teman-teman. Jadi jangan lupa di save nomor WA Pandawanya ya teman-teman ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Healing. Ini kayaknya suka healing nih Bu ya. Ikutan non healingnya aja. Untuk pembayaran BPJS yang prabayar bisa dicicil nggak? Gitu. Gimana ya? Untuk yang prabayar ini mungkin maksudnya yang mandiri ya, segmen yang mandiri gitu. Untuk pembayaran BPJS yang di segmen mandiri, misalkan teman-teman menunggak ya, sudah bayar iurannya sekali, misalkan terus bulan selanjutnya lupa bayar, terus sudah sampai berbulan-bulan tidak dibayar, jadi tunggakannya sudah membengkak gitu ya Bu ya. Sampai bertahun-tahun bahkan ya Bu ya. Iya. Mau bayar kadang rasanya berat gitu ya. Nah, teman-teman tenang saja karena BPJS Kesehatan sekarang ada namanya fitur rehab ya Bu ya. Iya, program rehab. Iya, program rehab, mohon maaf, bukan fitur ya teman-teman. Program rehab. Nah, di program rehab apa sih itu program rehab? Itu singkatan dari rencana pembayaran bertahap ya. Iya, tapi rehabnya ini bukan rehab yang itu bukan yang artian yang lain ya. Gitu. Ini bagi teman-teman yang sudah tunggakannya sudah banyak banget gitu, jadi kerasa berat buat bayarnya tapi mau aktif BPJS-nya, bisa nanti daftar rehab atau rencana pembayaran bertahap melalui aplikasi Mobile JKN nanti. Nanti di sana teman-teman bisa pilih berapa bulan mau bayarnya. Kalau tidak salah maksimal 12 bulan ya. Iya, 12 bulan. Iya. Jadi dalam 12 bulan itu nanti bisa dipilih misalnya kita sesuai dengan kondisi keuangan kita. Kita perkirakan misal nih mungkin mau mencicil 12 bulan. Oh ternyata bulan atas ini, bulan depan ini saya ada kebutuhan lebih, jadi saya hanya mampu membayarnya 100.000 aja misalnya, silakan nanti tinggal diisi gitu kan. Dalam perencanaan itu udah jelas, misalnya tunggakannya 1.200.000 misalnya kan, bulan depan mungkin bayar 100, oh bulan selanjutnya 50.000, oh bulan ketiganya mungkin kayaknya bulan ketiga ini ada penghasilan lebih mau bayar 400.000 misalnya, bisa jadi seperti itu. Dia yang ngatur, kita bisa atur sendiri berapa. Itu kita pendaftarannya kan benar juga sih, fitur rehab. Tapi di Mobile JKN, di Mobile JKN ada fitur rehab namanya. Di sana kita bisa pendaftarannya, nanti bisa pilih sendiri. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi jangan selain WA Pandawa yang teman-teman simpan di HP-nya tadi, jangan lupa juga download aplikasi Mobile JKN ya teman-teman ya. Aplikasi Mobile JKN itu di sana banyak sekali fitur-fitur yang teman-teman bisa akses, baik itu misalkan teman-teman mau lihat status keaktifan peserta,
lihat kartu digital, info tagihan iuran, screening riwayat kesehatan. Terus juga kalau mau ngambil antrian berobat di puskesmas bisa ya Bu ya, dari mobil JKN. Iya, dari mobil JKN. Dan mungkin ini untuk teman-teman yang mungkin jauh, yang belum pernah berobat, kita ingatkan juga lagi kayak gitu, agar nanti ketika berobat jangan terkejut, oh harus mobil JKN ya, oh harus ambil nomor antrian dulu ya, kayak gitu. Nah gitu teman-teman, jadi sekarang itu kan kita sudah lebih mempermudah akses kayak gitu ya. Jadi teman-teman sudah bisa mendaftarkan untuk berobat itu ke baik fasilitas tingkat pertama maupun tingkat lanjutan. Kita sudah bisa mengakses pendaftarannya mengantri dari mobil JKN kayak gitu. Jadi dari mobil JKN itu nanti kita ambil gitu ya. Oh kita sudah tahu kita nomor urutan berapa sih kalau berobat nanti gitu. Jadi perkiraan menunggu berapa lama sih gitu. Jadi kita nggak harus pagi-pagi buta udah sampai di rumah sakit kayak gitu. Jadi bisa rebahan dulu, sarapan dulu. Iya, bisa sarapan dulu sebelum ke rumah sakit kayak gitu ya kan. Nanti tinggal 1 jam lagi harus segera nih gitu. Bisa diatur gitu. Gitu ya teman-teman ya. Untuk Healing jadi sudah terjawab tadi, untuk pembayarannya bisa dicicil, ada namanya fitur rehab di aplikasi mobil JKN. Kita coba cari pertanyaan lagi ya dari teman-teman ya, untuk pertanyaan seputar JKN. Ini nih Korimah 22. Korimah 22, nah iya. Kak, saya punya anak kedua umur 3 bulan, tapi baru saya daftarkan BPJS. Tetapi kok bayar bulanan harus 3 bulan ya? Nah, gitu. Gimana, Chan? Gimana ini kasusnya ini, Chan? Jadi dari Kak Kori Halm, ini secara banyak Kak Kori ya, kami sebut aja dari Kak Kori. Jadi untuk Kak Kori, saya konfirmasi dulu mungkin maksud dari Kak Kori di sini, beliau baru lahir, anaknya 3 bulan yang lalu mungkin ya. Anaknya udah usia 3 bulan. Sudah usia 3 bulan, mungkin BPJS Kak Kori ini sudah terdaftar dari lama, memang sudah aktif juga BPJS-nya. Nah, izin Kak Kori untuk menjawab, untuk pendaftaran anak yang lahir dari 2018 ya? Setelah 2018. Setelah 2018 itu ada Perpresnya, Perpres nomor 82 gitu. Jadi itu untuk peserta dengan BPJS Kesehatan statusnya aktif harus wajib segera melaporkan bayinya sebelum usianya 28 hari ya Bu ya. Nah, jika tidak melaporkan bayinya itu otomatis tagihannya yang muncul memang dari lahir gitu, sejak lahir gitu. Tapi itu nggak perlu nunggu 14 hari ya Bu ya untuk anaknya? Nggak perlu nunggu. Jadi gini Kak Kori, misalnya ketika si ibu punya kartu aktif, tapi catatannya kartu ibunya harus aktif dulu, sudah pernah terdaftar kayak gitu. Kalau ibunya sudah terdaftar, nah kita kan kewajiban mendaftar itu kan harus 1 kakak. Jadi tidak bisa hanya mendaftarkan hanya ibu saja atau hanya anak saja atau yang sakit saja kayak gitu. Pendaftaran harus 1 kakak. Nah, berdasarkan itu kemudian turun lagi regulasinya sehingga keluarlah aturan bayi baru lahir itu bisa langsung aktif ketika didaftarkan dengan catatan ibunya sudah aktif kartunya. Kemudian iurannya itu terhitung sejak lahir. Agar apa? Karena tidak menutup kemungkinan. Agar apa? Karena tidak menutup kemungkinan ketika bisa jadi ada hal-hal yang tidak diinginkan sehingga anaknya harus dirawat. Nah, jadi bisa langsung aktif kartu anaknya gitu. Nah, di usia sebelum 28 hari berarti dia kan tidak ada tunggakan lain. Jadi membayar 1 bulan aja, bulan itu aja langsung aktif. Tapi Kak Kori, jadi mempermudah ini juga ya Kak Kori ya. Nanti kan kita nggak tahu ya kita butuh kesehatan kapan gitu kan.
jadi anaknya nanti setelah didaftarkan bisa langsung aktif, bisa Ya. langsung mendapatkan pelayanan kesehatan juga. Karena ini ya dasarnya itu kewajiban pendaftaran satu kakak. Iya, kewajiban gitu. pendaftaran Nah, satu kakak. Beliau kan belum masuk nih, katanya kan belum masuk dalam kakak, anaknya kan belum masuk dalam kakak, tapi kan baru lahir gitu. Iya. Anak saya aja belum punya, nih kok harus saya daftarkan nih Iya. gitu ya. Nah, kan anggota keluarga, pendaftaran satu keluarga, maksudnya kayak gitu, meskipun belum terdaftar dalam satu kakak, nanti kalau misalnya belum ada NIK-nya, itu yang akan digunakan adalah pengganti NIK-nya itu nomor kartu. Nomor kartu keluarga. Iya. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi selain itu, misalkan kalau memang BPJS-nya yang ini ya Bu ya, PBI, kalau dia segera melapor sebelum usia 8 hari bisa langsung dapat PBI juga. Iya, ya, Bu ya? yang PBI pusat itu maksimal pendaftarannya itu 28 hari. Kalau ibunya aktif PBI, anaknya juga bisa dapat yang gratis. Tapi kalau udah lewat 28 hari ya mohon maaf tidak dapat yang gratis lagi. Gitu, prosesnya panjang untuk dapat yang gratis. Kalau langsung ketika umur 20 sebelum 28 hari itu dilaporkan, itu bisa langsung prosesnya. Kita tinggal melapor ulang ketika sudah ada NIK-nya saja. Gitu. Oke. Kita coba cari-cari lagi. Tadi terscroll Bu. Waduh, banyak nih. Kita harus scroll ke atas lagi nih biar nggak kelewatan ada pertanyaan teman-teman yang lain kan. Persyaratan ya. Mungkin teman-teman di sini banyak nanya tentang persyaratan nih Bu. Dari akumulasi pertanyaannya banyak nanya cara bikin BPJS, terus syarat bikin BPJS-nya apa saja gitu. Terus bikinnya di mana gitu. Mungkin ada teman-teman yang masih bingung ya. Jadi untuk pembuatan BPJS itu banyak sekali kanalnya ya Bu ya, Iya, selain ke kantor langsung. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang terlewat bisa daftar melalui WA Pandawa, terus bisa juga melalui BPJS keliling yang kadang kita turun ke desa-desa. Iya, benar. Melalui mall pelayanan publik gitu. Benar. Jadi untuk syaratnya kalau teman-teman yang mau buat BPJS yang mandiri atau yang membayar iuran sendiri ya Bu ya, itu nanti bisa dilengkapi syarat atau berkasnya berupa KTP, KK, nomor rekening, nomor HP gitu ya Bu ya. Iya, cukup 4 itu Cukup saja. 4 itu saja. Dan sebenarnya kita nggak butuh fotokopi loh, Chan. Iya, fotokopi. Bawa aja yang aslinya, karena cukup melihat. Nah, kami lihat udah sesuai, kemudian kita cek data online capilnya udah sesuai, kita kembalikan kartu keluarganya, kita kembalikan KTP-nya, kayak gitu ya. Kita kembalikan nomor rekening tabungan. Tapi kalau nomor rekening tabungan mungkin itu ada rahasia ya, takut rahasia. Kita cukup halaman pertamanya saja yang ada nomor rekeningnya agar tidak salah ketik nih nomor rekeningnya. Takutnya salah ketik kan ketika auto debit malah salah tarik nomor rekening orang kayak gitu. Itu ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk pembuatan BPJS kesehatan banyak sekali kanal yang dapat teman-teman akses, bahkan sambil rebahan di rumah, sambil tidur-tiduran bisa kan input datanya, tinggal tidur, tunggu beberapa saat selesai gitu kan. Terus ada juga nih pertanyaan dari Bibip. Kak, nunggak BPJS lama, terus tadi pelunasan bisa langsung dipakai nggak? Gitu. Udah nunggak lama ya, bisa langsung pakai nggak Chan setelah di ini? Nah, ini juga mungkin sering yang ditanyakan. Iya, sering ditanyakan. Jadi masyarakat itu kadang kan ya kita memahami keadaan ekonomi, kadang kayak gitu ya. Tapi kita juga berharap masyarakat itu tetap membayarnya sesuai waktunya. Sebenarnya kalau secara regulasi kita tuh berharap pembayarannya sebelum tanggal 10 setiap bulannya ya Chan ya. Namun karena mungkin keadaan ekonomi yang kurang baik kayak gitu ya, bisa jadi pada saat dia sakit ekonominya kurang baik, kemudian sudah lama nih nunggak atau terlupa, yang sering tuh terlupa 1 bulan, terlupa 2 bulan, akhirnya numpuk sampai 2 tahun kayak gitu ya, sering kayak gitu. Nanti bisa langsung aktif nggak ketika dilunasin? Bisa. Jawabannya bisa dilunasin ketika lunas kartunya bisa langsung aktif, bisa langsung dipakai untuk berobat. Dengan catatan
Itu semua nggak ada denda loh, Chan. Nggak ada denda, cuman iurannya saja yang perlu kita bayar. Iuran selama kita menunggak maksimalnya itu 24 bulan. Yang dihitung tunggakan 24 bulan. Jadi kita membayar 24 bulan terus 1 bulan berjalan. 1 bulan berjalan. Nah, kayak gitu. Jadi 25 bulan ya 25 bayarnya. Kalau tunggakannya lebih dari 2 tahun. Nah, itu juga pemutihan itu, Chan. Ada yang nunggak itu 10 tahun. 10 tahun ada, awal 9 BPJS tahun. ya, Bu? Iya, bener. Jadi nunggaknya selama, kalau ngitung-ngitung kan mungkin takut nih gitu kan, kalau bayar dulu udah berapa puluh juta ini tunggakannya kayak gitu kan kalau dihitung gitu ya, karena udah lama banget. Misalnya ada yang 6 tahun nggak sanggup dong bayar gitu, sementara sakit kayak gitu harus bayar juga. Jadi tenang saja Bapak Ibu, teman-teman semua, ketika kita sudah menunggak lama, sekarang itu memang ada program pemutihan dari pemerintah. Tapi memang tetap ada kewajiban yang ditagihkan. Nah, yang menunggak itu sampai 8 tahun, 9 tahun. Itu hanya perlu membayar iuran selama 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Artinya 25 bulan. Artinya 25 bulan saja yang perlu dibayar. Tahun yang lalu kan iuran kelas 1 udah 150.000. Kalau dulu itu awal-awal 100.000. Gitu ya. Sebelumnya lagi itu hanya 52.000 loh, Chan. Kalau awal 2013 dulu itu untuk kelas 1 53.000, untuk kelas 2 itu 42.000 kalau nggak salah, dan kelas 3 25.500. Iya. Itu ikut itu berapa tahun gitu nih kan. Nah, kalau sekarang iurannya kan sudah berubah ya, sesuai perkembangan kebutuhan kebutuhan pembayaran di Faskes juga meningkat, tarifnya juga meningkat. Jadi itu kan ada penyesuaian. Jadi sekarang iuran kelas 1 itu 150.000, iuran kelas 2 100.000, iuran kelas 3 itu sebenarnya 42.000 ya. Nah, tapi yang dibayarkan oleh masyarakat hanya 35.000. 35.000, 7.000-nya itu dibayar oleh siapa? Oleh pemerintah. Jadi ada subsidi juga ya, Bu ya? Subsidi untuk masyarakat yang memilih kelas 3. Dengan catatan kalau kelas 3 itu ketika sakit tidak boleh naik. Boleh ruang inap gitu ya, Bu ya? Nggak boleh pindah, misalnya dia kelas 3 mau kelas 2 aja. Apalagi kayak VIP. Itu kan orang mampu berarti. Jadi hangus haknya ketika dia terdaftar di kelas 3. Tapi kalau kelas 2 bisa loh, Cak. Kelas 2 bisa ya, Bu ya? Bisa. Misalkan nih saya sakit gitu ya, Bu ya? Saya sakit, terus BPJS saya di kelas 2. Maunya pas di rumah sakit di ruang rawat inap itu mau dapat di kelas 1. Bisa berarti ya, Bu ya? Bisa. Tapi kamu jangan sakit, Chan. Jangan sakit. Bantuin saya, Chan. Tolong, Chan. Iya, bisa. Dengan catatan ketika dirawatnya itu mau membayar selisih biaya. Jadi kalau kelas 2 naik ke kelas 1 itu di rumah sakit akan membayar selisih biaya yang dibayarkan oleh BPJS untuk kelas 2 dengan kelas 1. Jadi bukan berdasarkan biaya umumnya, bukan totalnya gitu kan. Misalnya yang dibayarkan untuk kelas 1 itu 5 juta, untuk kelas 2 misalnya 4 juta, maka Ican harus membayar 1 juta selisihnya itu. Tapi kalau yang tadi ya, yang menunggak itu bisa langsung aktif kartunya, bisa langsung dipakai. Kalau untuk rawat jalan tidak ada denda, tapi kalau misalnya dalam waktu 45 hari setelah membayar tunggakan itu tadi ada rawat inap kan, nah itu yang jadi permasalahan. Di sana akan ada kena denda pelayanan rawat inap namanya. Jadi diusahakan lah jangan sampai menunggak ya, Bu ya? Iya, jangan sampai kita menunggak. Rutin membayar iuran setiap bulannya sebelum tanggal 10. Sebelum tanggal 10. Teman-teman. Ingat ya teman-temannya, kalau bisa ditandain di kalendernya di rumah, dilingkarin gitu ya. Lingkarin besar-besar gitu. Tanggal 10 BPJS Kesehatan. Atau bisa diinikan saja teman-teman bagi yang ada karena yang ada nomor rekeningnya tadi ya. Sekarang kita ada namanya fitur auto debit juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang sering lupa kayak aku gitu ya, orangnya suka lupaan gitu suka lupaan. Kebanyakan pikiran gitu. bukan gitu. Jadi sering lupa gitu, terus teman-teman kadang kalau kita udah nunggak sekali tuh
pengennya nunggak terus gitu ya. Jadi kalau jangan nunggak, bisa teman-teman aktifkan fitur auto debit di aplikasi mobil JKN-nya. Jadi terbebas dari tunggakan denda iuran BPJS. Benar-benar. Nah, kalau misalnya nggak dapat terhindarkan ini Chan, dalam 45 hari itu ternyata adalah dirawat misalnya, Chan. Kayak mana tuh dendanya banyak, Chan? Berapa kira-kira dendanya itu? Dendanya ya Bu ya, itu Hitung-hitungan dendanya ini. tenang teman-teman. Teman-teman, dendanya juga tidak terlalu banyak ya teman-temannya. Itu dihitung dari 5% ya Bu ya. 5% dengan total biaya pelayanan di rumah sakit. Tapi ada kalinya nih nanti Bu. Iya, yang membuat beratnya itu pengkaliannya. Pengkaliannya. Itu dikali berapa bulan kita menunggu. Iya. Tapi sebenarnya pengkaliannya pun ada diskonnya juga Ada ya. diskonnya Untuk juga. yang nggak udah beberapa tahun tadi nggak dikalikan bulan berapa tahun itu, Chan. Benar. Maksimal pengkaliannya juga 2 bulan. 12 bulan. Ya, 12 Dan maksimal yang dikalikan nanti 30 juta. Iya. Ya kalau Itu paling tinggi. itu paling tinggi teman-teman. Tapi jarang sih Jarang. kalau yang mandiri jarang. Yang ada tunggakan sampai yang denda sampai 30 juta itu biasanya yang badan usaha aja, Yang yang dari BU. PT sempat PT. menunggak, ada karyawannya satu sakit gitu kan, kasihan bayar dendanya Iya. gitu. Iya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kita coba cari-cari lagi. Untuk di sini mungkin banyak teman-teman yang salah kamar Bu. Nanya tentang JMO. JMO kita resign kerja diambil kapan? Diambil Aduh, kapan? salah kamar Kak. Kita BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan. Jadi untuk JMO ini itu adalah salah satu program BPJS Ketenagakerjaan ya teman-teman ya. Mungkin nanti teman-teman bisa langsung kepoin ke BPJS Ketenagakerjaannya langsung. Saudara kembar. Saudara kembar. Iya. Oke. Tuh, untuk anaknya bisa nggak orang tua dimasukin ke BPJS anaknya Bu? Nah, sering kejadian ini Chan. Oh, iya, iya, iya. Nah, Jadi, ayo gimana kira-kira Chan? Silahkan Di Chan. sini untuk Kak Bib Grey. Iya. Grey ya. Jadi untuk Kak Bib Grey mungkin yang dimaksud di sini adalah anaknya mungkin termasuk pekerja gitu ya Bu ya. Pekerja baik itu PNS, pegawai Iya. swasta ataupun pekerja lainnya yang ada penanggung atau pembayarnya Iya. gitu. Bisa nggak mau nambahin orang tuanya sebagai keluarga tambahan, jadi nanti masuk ke potongan gaji ya Bu ya. Masuk ke potongan gajinya, jadi tidak terdaftar yang mandiri. Jadi sebenarnya bisa ya Bu ya, Iya. untuk anggota keluarga tambahan itu, tapi nanti ada potongan tambahan lagi teman-teman, karena ada anggota keluarga tambahannya. Karena untuk pekerja itu potongannya kan 1% teman ya. Itu ataupun instansinya 1% yang dibayarkan oleh pekerjanya atau yang dipotong dari gaji. Jika teman-teman ingin menambahkan anggota keluarga tambahan lagi, nanti bisa melapor ke bendahara ininya ya Bu ya, Ya. bagian keuangannya lah Ya. di instansinya, untuk diusulkan pemotongan anggota keluarga tambahan, itu ditambah potongan 1% lagi nanti dari gajinya. 1% per orang. 1% per orang. Iya. Jadi kalau keluarga tambahannya ada 3, misalnya kan kalau keluarga tambahan itu kan yang bisa itu orang tua, mertua, anak keempat dan seterusnya Chan. Kalau Iya. misalnya anggap orang tua dan mertua kan 4 orang tuh gitu ya. Maka 4 kali 1% itu Chan, maka 4%. 4%. Bukan 1% untuk 4 orang itu Iya. ya Chan ya. Iya. Gitu. Itu kasusnya untuk yang keluarga tambahan. Keluarga tambahan. Tapi sering juga sih Chan, teman-teman misalnya yang dari perusahaan atau dari yang ASN juga sering nanya, saya kan single tuh, belum berkeluarga. Kira-kira kalau yang berkeluarga kan bisa nih nanggung untuk suami dan anak-anaknya. Iya. Kalau saya yang single ini misalnya, Iya. kalau saya yang single ini bisa nggak menanggung yang itu ya, itu gimana kira? Nah, ya, itu big break. Ya, itu tadi. Iya. Kalau misalnya itu untuk menjadi tabungan seperti yang saya jelaskan tadi,
misalnya anaknya single tuh belum berkeluarga mau masukkan orang tuanya itu tidak bisa, karena memang kalau tanggungan itu hanya terkhusus untuk suami atau istri, anak pertama, anak kedua sampai anak ketiga. Iya. Nah, kalau anak pertamanya sudah lewat umur, misalnya kan udah 21 tahun, nggak kuliah lagi gitu ya kan, bisa tuh naik anak keempatnya. Yeah. Nah, yang jelas anaknya tuh maksimal tanggungannya 3 orang, kayak gitu. Meskipun di daftar gaji hanya yang ditanggung 2 orang ya, kalau yang ASN gitu ya. Nah, BPJS baik nih, dikasih jaminan sampai anak ketiga loh kan, kayak gitu. Tapi kalau untuk orang tua itu tidak bisa, kecuali nanti menjadi keluarga tambahan. Nah, keluarga tambahan itu pun ada persyaratannya lagi, Chan. Bagi instansi yang mau memotong langsung 1%-nya itu memotong dan menyetorkan iurannya. Karena banyak juga instansi itu yang tidak berkenan memotong dan menyetorkan iurannya ke BPJS Kesehatan. Kayak gitu. Iya. Jadi kalau bisa. Ya, bisa jadi keluarga tambahan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Aduh, telat penjelasannya tentang rehab baru gabung. Waduh, sayang sekali ya Kak Rehani ya. Untuk Kak Rehani tadi kalau mau nanya rehab, mungkin bisa nanti kalau memang tidak sempat ditanyakan di live ini, Kak Rehani bisa hubungi ke BPJS Kesehatan Call Center 165, bisa ke WA Pandawa kalau membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa juga, atau nanti bisa dicoba download saja mobil JKN-nya. Di sana bisa ada fitur rehabnya, bisa kakak lihat-lihat di sana lah gitu ya. Oke, terus kita coba cari lagi pertanyaannya Yang agak beda ya. Iya, yang agak beda, yang sudah kita jawab nanti kita izin skip saja, tapi nah ini Bu, kita izin skip saja tapi nah ini Bu, dari bisa nggak terdaftar fasilitas kesehatannya ya. Iya, Chan ya. Boleh Bu, dari Kak Lia. Semoga masih pantengin di live-nya ya Kak ya. Oke. Jadi sebenarnya gini teman-teman, untuk BPJS Kesehatan ketika kartu kita itu aktif, kepesertaan kita aktif itu bisa dong untuk berobat di mana saja itu bisa, dengan catatan kalau keadaan gawat darurat. Nah, kalau keadaan gawat darurat itu bisa ke rumah sakit manapun yang terdekat, yang bersama maupun yang tidak bersama. Nah, kegawat daruratannya saja tangani itu rumah sakit tersebut akan merujuk ke rumah sakit yang bekerja sama. Gitu. Tapi kalau keadaan gawat darurat, misalnya si A, misalnya bapaknya misalnya PNS, anaknya kuliah, yang sering seperti itu ya, ya. Anaknya kuliah, misalnya PNS-nya di Jambi, kuliahnya kita anggap aja di mana ya, di Jakarta misalnya ya, Jakarta atau di Jogja lah gitu kan. Nah, waktu kuliah itu ternyata lupa nih belum memindahkan fasilitas kesehatannya ke wilayah setempat atau dekatan kosnya gitu. Bisa nggak tiba-tiba sakit nih, demam kayak gitu kan. Nah, kalau demam biasa itu kan nggak masuk kategori gawat darurat ya. Nah, kalau yang bisa langsung ke rumah sakit itu kan kategori gawat darurat. Itu yang menentukan gawat daruratnya itu dokter. Nah, yang menentukan kategorinya termasuk gawat darurat itu adalah dokter. Kita nggak bisa menentukan kayak gitu ya, karena secara regulasinya Permenkes itu untuk gawat darurat seperti apa gitu, apa gawatnya, apa daruratnya gitu. Tapi kalau keadaan demam biasa itu biasanya masih bisa berobat ke fasilitas kesehatan terdekat, FKTP ya, puskesmas, klinik gitu. Ya, puskesmas, klinik atau dokter yang bekerja sama yang terdekat itu masih dibantu maksimalnya
maksimalnya itu 3 kali dalam bulan itu semasa kita memindahkan fasilitas kesehatannya. Jadi jangan disalahartikan, bukan berarti misalnya kita di domisilinya di kecamatan yang deketan mau berobat ke kecamatan yang lain itu nggak pindah domisili gitu, nggak di luar wilayah gitu ya kan. Nah kalau memang pindah misalnya kuliah seperti itu bisa dibantu kayak gitu ya. Tapi dengan catatan segera pindahkan vaskesnya kayak gitu. Jadi menjelang aktif, karena pindah vaskes itu aktifnya per tanggal 1 bulan selanjutnya. Jadi jika teman-teman pindahnya di bulan ini, baik itu di awal bulan ataupun akhir bulan, per tanggal 1 bulan selanjutnya otomatis BPJS-nya hitung pindah ke tempat vaskes yang kita pilih. Iya. Pindah vaskes tahu nggak gimana caranya teman-teman? Pindah vaskes sekarang sudah banyak sekali kanalnya. Teman-teman bisa datang ke kantor ataupun bisa juga dengan melalui mobil JKN saja. Jadi ngapain datang ke kantor capek-capek? Jauh. Lewat HP saja ya Bu ya. Lewat HP semua bisa. ada dalam genggaman. Semua ada dalam genggaman. Ejan udah download mobile JKN aku sudah dong. Sudah dong. Oh, dia pamer nih kalau udah gitu ya kan. Kalau belum dia nggak pamer. Jadi bisa ya teman-teman ya, kalau mau pindah vaskesnya, pindah fasilitas kesehatan bisa melalui aplikasi mobil JKN, melalui Pandawa, bisa teman-teman. Jadi melalui HP, klik selesai gitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi di sini kita jawab pertanyaan yang belum ditanyakan saja ya Bapak Ibu ya. Kalau Sobat JKN sudah dijawab tadi, tapi baru join, nanti akan kita bahas lagi pada kesempatan-kesempatan lain gitu. Oh iya, ini mungkin informasi juga untuk teman-teman. Kita untuk kantor cabang Muara Bungo itu live TikToknya itu setiap hari Kamis jam 3. Jam 3. Tapi kita tadi jam 3 lewat ya Jan. Mohon maaf ya teman-teman, karena masih ada peserta yang belum selesai, jadi agak terlambat sekitar berapa menit tadi? Iya. 15 menit ya. Jadi kita mengakhiri juga harus lebih 15 menit ya, nggak boleh kurang dari 1 jam pokoknya. Masih ada berapa menit? Masih ada sekitar berapa menit lagi sekarang? 8 menit lagi masih bisa. Ya. Oke, ini Kak Hana tadi udah spam nih dari tadi nanya dari BPJS pribadi ke BPJS PT bisa nggak Pak? Gitu. PT. Maksudnya dari yang berbayar mandiri ke tanggungan perusahaan ya Kak ya? Gitu. Oke. Dari BPJS Mandiri yang penting tidak ada tunggakannya ketika sudah bekerja, sudah menerima penghasilan tetap itu bisa dialihkan dengan catatan tidak ada tunggakan lagi ya. Tapi kalau untuk ini sebenarnya kalau untuk yang beralih ke pegawai swasta itu ada keringanan loh. Ada keringanan ya? Iya, ada keringanan. Misalnya ini udah nunggak selama 1 tahun misalnya gitu ya. Tapi perusahaan ini dia sudah bekerja, sudah ada terima gaji, perusahaannya mau nih mengajukan. Diajukan dengan catatan tadi rehab. Ya, jadi si kakak boleh mengajukan rehab, misalnya maksimalnya 6 bulan. Kalau untuk pengalihan ke pegawai swasta itu maksimal 6 bulan kan? 6 bulan ya? Ya, kalau yang tadi kan rehab baru aktif ketika lunas itu 12 bulan tuh kayak gitu ya. Tapi kalau untuk rehab peralihan kartunya bisa langsung aktif di tanggungan perusahaan itu maksimal rehabnya 6 bulan. Misalnya nunggaknya tadi 1.200.000 berarti 1.200.000 itu harus lunas dalam waktu 6 bulan sejak didaftarkan rehab itu, sejak dialihkan menjadi peserta PPI swasta gitu ya. Iya ya. Tadi belum di ini kan ya PPU apa? Jadi gitu ya Kak Hana ya, bisa nanti dialihkan ke tanggungan perusahaan. Nanti biasanya itu dari perusahaannya langsung yang mengalihkan ya Bu ya? Pengajuannya dari perusahaan. Ya, harus dari perusahaan yang mengajukan. Jadi perusahaan itu bisa mengajukan melalui kantor BPJS, bisa juga edabu edabu badan usaha sendiri dari tempatnya gitu. Aplikasi badan usahanya sendiri. Ini
Kak Yusril Sani. Ini sudah banyak juga dari tadi nanya, mungkin kayaknya penasaran banget ya Bu ya. Iya nih. Izin bertanya Bu, PBI keluarga udah aktif. Izin, apakah PBI-nya nanti kedepannya akan aktif terus atau nanti bisa jadi PBI-nya non-aktif gitu ya? Oke, Kak Yusril. Jadi kalau misalnya sekarang posisinya menunggak itu ya, Iya. posisinya menunggak itu ya. Iya. Ternyata pemerintah tuh sudah melihat data ini masuk ke data desen yang kategori tadi desilnya masih di 1 sampai 5 gitu ya. Masuklah aktiflah PBI APBN. Nah, sebelumnya itu ada tunggakan. Tunggakannya akan tetap ya. SK Kementerian Sosial. Bisa jadi nanti memang secara data statistiknya udah dihitung, desilnya udah berubah nih, udah ada peningkatan atau sudah ada penghasilan tetap nih, kayak gitu ya. Untuk dinonaktifkan maka akan muncul lagi tagihan itu. Nah, ketika dibayarkan tagihan itu langsung aktif kartunya? Tidak. Dia harus mendaftar lagi menjadi peserta mandiri, tapi kartu yang tunggakan itu harus lunasi terlebih dahulu. Itu dia. Iya, walaupun sudah dialihkan ke PBI, jadi tunggakan yang mandiri sebelumnya tidak hilang ya teman-teman ya. Jadi kalau memang teman-teman rasanya berat untuk lunasi langsung, bisa daftarin rehab gitu. Kembali rehab. Kita kayaknya iklannya iklan rehab hari ini. Aduh, kita cari Ibu Karina ini. Karin, sponsorin ini. Iya, mana punya Bu Karin? Nah, kita Oke, cari-cari kita cari Bu Karin. lagi. Ditunggu gift-nya. Mungkin teman-teman boleh bantu tap-tap layar juga ya. Kita mungkin live-nya tinggal waktunya sedikit lagi ya Bu ya, karena memang waktunya terbatas juga. Nanti kita coba jawab pertanyaan yang memang belum pernah dijawab. Itu apa Bu, dihapus apa tuh? Nih. Oh, Apakah benar semua dihapus ya tunggakannya? Kan sudah dari 2017 2 juta, berarti 2 juta itu dihapus. Nah, ini kan sedang banyak isu ya. Pemutihan iuran BPJS Kesehatan gitu. Jadi gini teman-teman, kalau untuk pemutihan itu kita memang benar pemutihan, tapi sejauh ini tidak menghapuskan kewajiban peserta. Jadi kayak tadi dari tahun 2017 tidak membayar iuran ya. Sekarang tunggakannya itu yang 2 juta itu berarti tunggakan yang dihitung selama 24 bulan. 24 bulan plus 1 selama 24 bulan. 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Berarti itu 20 bulan dengan iuran terbaru sekarang. Itu. Dan tunggakan itu terhitung satu keluarga. Iya, jadi itu tidak hanya untuk satu orang saja. Jadi pemutihan yang dimaksudkan di sini bukan penghilangan penuh iuran. Nah, tetap kewajiban ada yang diwajibkan sama peserta itu. Iya, siap. Tapi yang tahun-tahun ini, misalnya 2017 ya kan, berarti yang dihilangkan itu berapa tahun tuh? Sekarang 2025, berarti sekitar 5 tahun dihilangkan. 5 tahun dihilangkan. Hanya 2 tahun yang ditagihkan. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan takut nanti karena ngerasa udah nunggaknya lama gitu ya, takut tiba-tiba pas dicek tunggakannya nanti banyak gitu kan. Enggak teman-teman, jadi maksimal tunggakannya nanti terhitung 24 bulan ditambah dengan 1 bulan berjalannya. Nah ini bagus juga. Iya, ini ada dari KPW kayaknya juga udah nanya dari tadi nih Bu. Bantu jawab ya Bu ya. Iya. Pertanyaannya, kemarin BPJS-nya terdaftar dari perusahaan, terus sekarang sudah resign atau sudah berhenti bekerja di perusahaannya. Jadi bagaimana ya Bu ya, mau BPJS-nya agar bisa aktif kembali lagi gitu. Gimana ya? Dari PT, resign, non-aktif, tapi nggak ada PBI ya? Jadi mau daftar baru lagi. Oh gitu. Jadi teman-teman, kalau yang terdaftar misal dari PT itu artinya kan penerima. Kalau yang terdaftar misal dari PT itu artinya kan penerima apa? Nah,
aktif. Nah, ketika posisi nonaktif itu tidak ada iuran yang akan berjalan, Chan. Jadi misalnya dia daftar lagi, mau daftar baru lagi silakan. Itu tidak ada dihitung tunggakan dari semenjak dia berhenti. Selama dia mau menunggu 14 hari, Chan. Iya. Jadi ketika daftarkan menunggu 14 hari baru bisa membayar iuran pertama, baru aktif. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya ketika sakit mau langsung aktif, ya itu yang akan dihitung sejak kartunya nonaktif. Tapi ketika kakak misalnya bulan ini nonaktif tuh, bulan depan sebelum 30 hari sudah melaporkan, kartunya bisa langsung aktif ya. Bisa langsung dibayarkan untuk iuran pertamanya. Iya, bisa langsung aktif. Gitu. Pokoknya kalau sudah nonaktif langsung dilaporkan sebelum 30 hari itu bisa langsung aktif kartunya. Gitu. Tapi kalau udah lewat 30 hari mohon maaf harus menunggu 14 hari dulu. Gitu. Ini kita dapat gift ini teh dari Bang Bagor. Terima kasih banyak ya Bang Bagor ya. Pas itu 2 teh, satu untuk ikan, satu untuk ibu ya. Nanti buat minum habis live serak suaranya. Khas ini. Mungkin boleh buka satu pertanyaan lagi karena sudah jam 16.15. Iya. Kita coba cari-cari pertanyaannya teman-teman ya. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Harus yang gong ini pertanyaannya ini ya. Oke. Mana ya, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman nih di sini ya. Ada teman-teman kalau ada pertanyaannya yang terskip kami mohon maaf ya karena nggak bisa terbaca semua, lumayan banyak ini pertanyaan yang masuk. Kita coba satu terakhir. Coba satu. Yang salah kamar kita skip aja ya. Iya, salah kamar kita skip. Jadi kalau untuk pertanyaan BPJS Tenaga Kerjaan nanti teman-teman bisa menanyakan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Bang Alfasi. Kalau saya belum melaporkan anggota keluarga yang meninggal, gimana? Meninggalnya udah 1 tahun. Gitu. Oke. Jadi teman-teman, karena sekarang itu data BPJS Kesehatan sebenarnya sudah lama ya. Data BPJS Kesehatan itu kan basisnya NIK, catatan sipil kayak gitu ya. Kalau ada keluarga yang meninggal, itu mohon untuk dilaporkan dulu ke catatan sipil agar diterbitkan akta kematian dan NIK-nya itu dinonaktifkan kayak gitu ya. Nah ternyata ini meninggal 1 tahun yang lalu kayak itu belum dilaporkan, iurannya jalan dong ya kan, iurannya tetap jalan. Tapi tidak perlu khawatir, iuran yang berjalan itu bisa kita hapuskan teman-teman. Ketika teman-teman melaporkan akta kematiannya, kita cek, oh meninggalnya tanggal sekian, sebelum meninggal itu ternyata tidak ada tunggakan sama sekali, maka iuran yang berjalan itu akan kita hapuskan. Jadi ketika kita nonaktifkan, kita hapuskan juga tunggakannya. Jadi nggak ada yang perlu dibayar, kecuali sebelum meninggal itu ada tunggakan, maka kita akan menagihkan tunggakan sebelum meninggal. Jadi jangan khawatir, tunggakannya itu kalau yang terhitung setelah meninggal itu tidak kita tagihkan, atau bisa nanti melapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa akta kematian dari Dukcapil gitu. Jadi begitu ya Bu Permata ya. Untuk kita sore hari ini kurang lebih sudah 1 jaman lebih nih teman-teman kita membersamai teman-teman pada live sore hari ini. Perlu diingat juga untuk info JKN Bungo ini tentunya akan rutin mengadakan live ya. Jadi teman-teman jangan lupa follow TikToknya info JKN Bungo. Nanti kalau ada info seputar BPJS Kesehatan, seputar JKN, nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi terupdate melalui info JKN Bungo ini gitu. Dan akan ada live setiap minggunya di hari Kamis ya Bu ya. Hari Kamis jam 3 sore. Jam 3 sore. Dipantengin terus teman-teman. Jadi mungkin live kita sore hari ini sedih banget ya rasanya Bu. Iya, masih banyak pertanyaan teman-teman yang belum bisa kita jawab, Chan. Sayang banget ya. Waktu kita sudah habis. Udah lewat sebenarnya gitu ya. Ya, jadi mohon maaf banget nih pada teman-teman yang
belum sempat dijawab pertanyaannya, nanti mungkin bisa ditanyakan ke BPJS Kesehatan Car Center 165, bisa melalui WA Pandawa dan berbagai kanal layanan BPJS Kesehatan lainnya gitu. Oke, sampai ketemu minggu depan teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf jika ada apa nih Bu? Oh, udah muncul memang warningnya. udah muncul warningnya. Oh gitu. Udah lewat 1 jam. Iya, karena saya nggak pernah live TikTok, jadi apa ini gitu ya? Sama sih Chan. Mm-mm. Wah, sampai ketemu minggu depan Oke, teman-teman. terima kasih ya, teman-teman, ya. Bye. Assalamualaikum, dadah, sehat selalu. Gimana, Bu? Ini. Ini.